Halo semua, kami dari kelompok 5 pada kesempatan ini akan membahas mengenai sistem pengelolaan keuangan negara. Apakah yang dimaksud dengan keuangan negara? Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, keuangan negara merupakan segala sesuatu baik uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban negara. Pendekatan perumusan keuangan negara terdiri dari beberapa pendekatan. Yang pertama, objek, meliputi hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. Kemudian ada subjek, meliputi subjek yang memiliki atau menguasai objek. Subjek meliputi pemerintahan pusat, daerah, perusahaan negara, serta badan lain yang berkaitan dengan keuangan negara. Kemudian ada sisi proses, meliputi seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek. Dan yang terakhir, sisi tujuan, mencakup seluruh kebijakan kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan atau penguasaan objek. Asas umum keuangan negara meliputi akuntabilitas berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, serta pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. Kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, kemudian dikuasakan kepada Menteri Keuangan, Menteri atau pimpinan lembaga, Gubernur, Bupati atau Wali Kota, dan yang tidak termasuk kewenangan di bidang moneter. Selanjutnya akan dibahas mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang telah disetujui oleh DPR. Penyusunan APBN harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara serta kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara yang berpedoman pada rencana kerja pemerintah. Fungsi dari APBN dikelompokkan menjadi 7 jenis sebagai berikut. Berdasarkan fungsi-fungsi ini, secara garis besar, APBN berfungsi sebagai pedoman negara untuk merencanakan dan melaksanakan pendapatan dan belanja negara pada tahun yang bersangkutan. Tahap penyusunan APBN terdiri dari 5 langkah. Yang pertama, perencanaan dan penganggaran yang dilakukan Kementerian Negara atau lembaga, kemudian pembahasan APBN antara pemerintah dan DPR dengan mempertimbangkan masukan DPD. Selanjutnya ada penetapan APBN, di mana Menteri Keuangan menugaskan pimpinan lembaga untuk menyampaikan dokumen pelaksanaan anggaran untuk setiap kementerian negara atau lembaga. Tahap yang selanjutnya, pelaporan dan pencatatan laporan keuangan oleh Menteri Keuangan serta menyusun laporan arus kas yang akan disampaikan pada Presiden. Tahap yang terakhir adalah pemeriksaan dan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh atasan satuan kerja Kementerian Negara dalam lingkungannya. Selanjutnya akan dibahas mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah. APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD, mencakup semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran tersebut. Fungsi dari APBD dikelompokkan menjadi 6 jenis sebagai berikut, sehingga secara garis besar APBD berfungsi sebagai pedoman daerah untuk merencanakan dan melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Tahapan APBD terdiri dari 6, yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang terdiri dari jangka panjang dan menengah, kemudian kebijakan umum APBD yang disusun oleh kepala daerah, selanjutnya prioritas plafon anggaran yang merupakan program prioritas, kemudian dilakukan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD yang disusun oleh kepala SKPD, lalu penyiapan raperda APBD serta adanya penetapan APBD. Kemudian ada lembaga pemeriksaan keuangan berperan dalam melakukan pemeriksaan keuangan. Contoh dari lembaga pemeriksa keuangan adalah Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK sebagai lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP sebagai lembaga pemerintah non-departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. BPK bertugas dalam melaksanakan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, sementara BPKP bertugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan keuangan negara atau daerah dan pembangunan nasional. Lantas, bagaimana pengelolaan keuangan negara di masa pandemi COVID-19?
Pandemi COVID-19 berdampak pada perekonomian nasional serta peningkatan belanja dan pembiayaan negara. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19. Pemerintah mengalokasikan tambahan belanja dan pembiayaan APBN tahun 2020 untuk penanganan COVID-19 dengan mengucurkan anggaran sebesar 450,1 triliun kepada bidang penanganan mulai dari sisi kesehatan hingga dampak ekonomi. Beberapa sumber anggaran penanganan COVID-19 adalah dari sisa anggaran lebih, dana abadi dan akumulasi dana abadi pendidikan, dana yang dikuasai negara dengan kriteria tertentu, dana yang dikelola oleh BLU, dan dana yang berasal dari pengurangan pernyataan modal negara pada BUMN. Sementara pada kebijakan keuangan daerah, pemerintah daerah diberikan beberapa wewenang, yaitu melakukan pengutamaan penggunaan alokasi dana untuk kegiatan tertentu, perubahan alokasi dana, dan penggunaan APBN yang diatur dengan peraturan Menteri Dalam Negeri. Sekian penjelasan mengenai sistem pengelolaan keuangan negara. Semoga dapat bermanfaat bagi para penonton. Terima kasih.